Halo semuanya, video ini dibuat untuk keperluan tugas AFL2 mata kuliah Entrepreneurial Project 1. Perkenalkan, saya Gusti Febrianto, terlampir CV saya di mana saya sebelumnya pernah bekerja di Property Management Verde 2 Apartment. Di video ini kita akan mengulas bagaimana proyek hunian mewah Verde 2 Apartment membangun bisnisnya menggunakan framework Business Model Canvas atau bisa disebut dengan BMC. BMC sendiri adalah sebuah framework yang membantu kita melihat bagaimana bisnis berjalan mulai dari produk dibuat, dijual, hingga bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan itu sendiri. Langsung saja kita mulai dari sisi pertama, yaitu front stage. Terdapat blok untuk value proposition, di mana Verde itu menawarkan 3 buah value utama, yaitu performance, design, dan juga brand. Di sini Verde itu menawarkan lokasi yang super strategis di tengah kawasan bisnis di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan Central Business District. Fasilitas-fasilitas pelengkap kelas dunia seperti gym, jogging track, kolam renang juga sudah tersedia di dalam hunian Verde 2 Apartment. Selain itu, desain yang mewah dan juga bertaraf internasional menjadi salah satu value yang ditawarkan. Sekarang kita masuk ke channel atau bagaimana Verde itu menyampaikan produknya ke pelanggan. Penjualan dilakukan secara direct langsung ke customer melalui agent terpercaya dari developer, serta juga melalui show unit atau tour langsung melihat unit yang sudah selesai dibuat dan siap huni pastinya, sehingga bisa dipresentasikan secara langsung. Terdapat juga pastinya brosur digital melalui media sosial, dan juga adanya program referral atau insentif sebanyak 3% bagi agen-agen yang mampu melakukan penjualan langsung ke customer. Nah, channel ini dibagi menjadi beberapa fase, diantaranya adalah awareness, evaluation, purchase, delivery, dan after sale service. Selanjutnya kita mulai ke customer segment, dan juga customer relationship. Pada teori bisnis model canvas untuk customer segment, Verde itu menjadikannya 3 segmen utama. Yang pertama adalah kalangan atas dan juga ekspatriat, di mana mereka membutuhkan kenyamanan, privacy, dan juga keamanan. Nah, yang kedua adalah kalangan profesional, di mana keluarga-keluarga mapan yang ada di Jakarta, di mana keluarga tersebut mencari hunian yang tenang dan juga lengkap pastinya di tengah kota Jakarta. Dan yang tidak kalah adalah segmen ketiga, yaitu investor properti, karena nilai dari investasi bangunan ini pastinya setiap tahun akan selalu meningkat, mengingat desain dan juga kualitasnya sudah menggunakan taraf internasional. Dari ketiga segmen tersebut, maka kategori customer segment Verde itu yaitu niche market, segmented, dan diversified market. Untuk customer relationship, bagaimana Verde itu menjaga hubungannya dengan pelanggan, diantaranya adalah after sale service melalui manajemen properti skala internasional, dan juga adanya layanan butler service yang biasanya hanya terdapat pada hotel-hotel bintang 5. Nah, penghuni juga jadi merasa lebih komunikatif dan juga eksklusif. Inilah yang disebut sebagai dengan long term relationship dan juga dedicated personal assistant pastinya, ya kan. Dari 2 bahasan customer segment dan customer relationship, dilanjut yaitu kita akan membahas terkait dengan revenue stream. Dari mana revenue stream untuk Verde 2 Apartment ini didapat? Yang pasti pertama adalah revenue stream ini ya tentunya dari penjualan unit apartemen, di mana penjualan tersebut dibuka dengan harga 9 sampai dengan 12 miliar per unit. Penjualan ini adalah revenue utama Verde 2 Apartment. Dengan kualitas dan standar-standar internasional yang sudah dimiliki, membuat harga beli utamanya juga
sangat tinggi, namun diikuti dengan nilai investasi yang terus bertambah di setiap tahunnya. Selain itu, revenue juga didapat dari biaya pemeliharaan bulanan yang harus dibayarkan bagi penghuni atau residen untuk melakukan perawatan dari unit dan fasilitas-fasilitas yang ada. Selain itu, revenue juga didapatkan dari penyewaan area-area retail atau area-area open space seperti penyewaan ATM dan juga layanan-layanan tambahan seperti dedicated personal assistant untuk gym, lalu ada untuk EV charging dan juga hal-hal add-on lainnya yang memang bisa dijadikan sebagai revenue tambahan. Selain itu, revenue juga bisa didapatkan dari seperti penyewaan lahan untuk minimarket serta ATM center, dan juga pastinya yang tidak kalah hits untuk terbaru adalah space untuk EV charging, di mana bagian-bagian publik yang bisa disewakan untuk umum sehingga menjadikan revenue tambahan untuk Verde 2 apartemen ini sendiri. Nah, bagian-bagian inilah yang kita sebut dengan revenue stream masuk ke dalam framework business model Canvas yang disebut dengan asset sale, usage fee, dan juga pastinya adalah service income tambahan. Mungkin itu pembahasan untuk segi front stage-nya. Kita akan lanjut dari segi backstage atau selanjutnya dari bagian bisnis model Canvas. Apa itu backstage? Backstage terdiri dari key activities, key resource, key partnership, dan juga cost structure. Kita akan bahas key resource terlebih dahulu. Untuk bisa memberikan semua itu tentunya butuh sumber daya atau bisa disebut dengan key resource. Selain itu juga ada key activities. Untuk key resource, Verde itu sudah pasti mempunyai bentuk fisik di mana pembangunan yang sudah selesai 100% menjadikan key resource properti fisik Verde itu yang terdiri dari 2 tower, Monteverde dan Terra Verde, menjadi key resource yang sangat kuat yang dimiliki oleh Verde itu. Selain itu, desain dan kemewahan yang ditawarkan menjadikan resource ini menjadi salah satu resource utama yang mampu menarik daya dari investor atau para pembeli. Selain itu, untuk key activities, apa saja kegiatan utama yang dijalankan Verde itu pastinya adalah pembangunan yang tepat waktu, di mana pembangunan yang sudah selesai semenjak Q ketiga di 2019 menjadikan Verde itu siap untuk menjual semua unit bangunan yang sudah selesai dibangun 100%, sehingga pemasaran dan penjualan ke calon pembeli menjadi lebih mudah karena memang sudah selesai dibangun dan siap untuk dipasarkan, tentunya dengan tadi melalui show unit langsung ke unit-unit yang memang sudah selesai dibuat. Selain itu, pengelolaan fasilitas dan layanan pasca serah terima juga menjadi sebuah key activities yang dimiliki dan harus dijaga oleh Verde 2. Penerapan teknologi terbaru dan efisiensi negeri menjadikan Verde 2 memiliki key activities yang kuat dalam production, problem solving, dan platform atau network. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan pada teori bisnis model Canvas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lanjut, selain dari key resource dan key activities, tentunya di backstage ada lagi salah satu blok, yaitu key partnership. Apa itu key partnership? Key partnership adalah di mana Verde itu bekerja sama dengan banyak mitra dengan skala internasional. Setelah juga kita akan membahas cost structure yang dimiliki oleh Verde 2. Untuk key partnership sendiri, Verde 2 ini bekerja sama dengan arsitek kelas internasional yaitu Johnson Fein, dan juga desain interior internasional dari Jabu Pulsersberg, dan juga landscape design dari SWA Group. Selain itu, Verde 2 dibangun oleh kontraktor by Turner Construction dan main kontraktor Total Bangun Persada yang memiliki pride tersendiri dalam bangunan-bangunan mewah yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Key partnership selanjutnya adalah key partnership dari pelayanan properti manajemen, di mana Verdi itu menggunakan Cushman & Wakefield sebagai manajemen properti mereka. Key partnership tersebut masuk dalam strategic alliance dan buyer supplier relationship yang membentuk kualitas Verdi itu semakin baik lagi. Selanjutnya adalah cost structure. Biaya utama Verdi itu terbagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost yaitu pembangunan, desain dan izinnya, serta variabelnya pemasaran, komisi dan operasional fasilitas. Lanjut ke social environmental cost, di mana setiap proyek juga memiliki dampak sosial dan lingkungan pastinya kepada area sekitar. Selain dampak, Verdi itu juga pastinya mempunyai benefit yang terjadi setelah adanya pembangunan Verdi itu. Lanjut ke cost-nya, tadi pembangunan Verdi itu pastinya membuat berkurangnya ruang terbuka hijau di kota Jakarta. Namun di luar dari itu, benefit yang didapatkan dengan desain yang ramah lingkungan dan standar internasional, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi penghuni untuk dapat tetap berolahraga dan hidup sehat, menjadikan social environmental benefit yang dibuat Verdi itu juga tidak sedikit. Inilah yang membentuk keseimbangan antara profit, people, dan planet pastinya. Verdi itu adalah contoh nyata bagaimana bisnis seperti properti dibangun dengan strategi yang matang, profesional, dan berdampak. Dengan pendekatan bisnis model kanvas yang sudah kita pelajari, kita bisa lihat bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang paham siapa pelanggan yang ditawarkan dan bagaimana menjaga pelanggan tersebut tetap memiliki hubungan baik dengan waktu panjang atau dengan jangka panjang lainnya. Saya Gusti Febrianto, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk membangun bisnis dengan nilai dan arah yang jelas berdasarkan dengan konsep bisnis model kanvas yang sudah kita pelajari bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.